Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun fatazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadratil mukarramin, para sepuh, para bini sepuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah bi qadarillah kita dimampukan untuk menjalankan kewajiban salat subuh berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan untuk tiap ahad pagi dengan menambah amal solih, membuat majlis zikir atau majlis taklim. Dan agar bernilai yang kita lakukan sekecil apapun, marilah kita bersama meluruskan maksud. Untuk itu mari kita awali majlis dengan membaca basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah ingkang pinulya, pada kesempatan yang lalu kita membahas berkenaan dengan hati yang dilak, hati yang dikunci mati oleh Allah Ta'ala. Dan dalam hal ini memunculkan beberapa pendapat berkenaan dengan af'alullah, dengan perbuatan Allah, di mana ada satu kelompok yang menilai kalau Allah Ta'ala yang mengunci mati hati hambanya, berarti Allah Ta'ala itu buruk. Allah Ta'ala berbuat jahat karena pilih kasih si A, diberi petunjuk, si B disesatkan. Si A memiliki kepekaan hati, jiwa dan pendengaran penglihatannya, sementara si B tuli, pekak dan tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dan tidak bisa memahami kebenaran. Dan itu Allah yang melakukannya. Satu perbandingan yang bisa kita lihat, miturut panjenengan adanya syariat dan hakikat. Kalau bahasa yang ini, hakikah dan syariah. Hakikat niku sesuatu yang inti atau sesuatu yang tidak sama dengan yang zahir. Sementara syariat adalah aturan. Kalau dipertemukan, hakikat ngetutaken syariat, nopo syariat ngetutaken hakikat. Saya ulangi, hakikat mengikuti syariat atau syariat yang mengikuti hakikat. Hakikat mengikuti syariat, mboten syariat mengikuti hakikat. Hakikat mengikuti syariat. Napa nggih? Hakikat ngetutaken syariat niku. Sementara peristiwa Nabiullah Khidir dan Nabi Musa ini kalau kita melihat
dibunuhnya seorang anak oleh Khidir alaihissalam, ini melaksanakan hakikat atau melaksanakan syariat? Melaksanakan hakikat. Seratnya betul tinggal berarti. Padahal hidup itu dengan syariat. Likulli minkum ja'alnahu syir'atan wa minhajan. Tiap-tiap kamu sekalian, tiap-tiap umat kami jadikan hidup dalam syir'ah, dalam syariat. Berarti Nabi Khidir mboten nganggo syariat. Hah? Ngangge napa niku nggih, matur nuwun? Ngangge hakikat. Lah ditimbang-timbang niki waktu niku Nabi Musa kan protes nggih teng Nabi Khidir. Padahal pesannya ngapa bae engko ora kena napa ora ngaru-arui, butakon ora kena ngaru-arui, mingkem cara bahasa kita. Nggih, sanggup bareng pun ngaru-arui wong bocah ora duwe dosa, ora duwe perkara depatene ora bener kowe Khidir. Nah, ngandel mboten pisan dengan orang mampu sabar. Datang ke tempat yang lain lagi, bar mudhun sekang praune dibocori, dibolongi. Oh, kowe wong ora duwe terima kasih, nunut malah praune dirusaken gitu. Pindho jenengan ora sabar. Pisan maning pisah aja bareng lah gitu. Kalau tentunya hakikat mengikuti syariat atau syariat mengikuti hakikat, mustinya Kanjeng Nabi Khidir niku mboten mateni bocah. Syariat di zaman Musa yang jadi nabi, jadi rasul kan Musa waktu itu, bukan Nabi Khidir. Padahal Badar mengatakan bahwa Nabi Khidir tidak melaksanakan syariat, pelanggar syariat, ngaten. Nah, ini terjadi dualisme pendapat. Ada yang menyatakan bahwa syariat tabi'atun li haqiqah, li haqaiq. Syariat itu ngetutaken hakikat janjane. Satu pendapat. Ada lagi yang berpendapat, oh mboten begitu. Tapi napa? Al haqiqah tabi'atun li syariah. Hakikat mengikuti syariat. Kalau syariat mengikuti hakikat, nggih kados Nabi Khidir niku wau. Hakikat membunuhnya kan tidak semua tahu. Yang bisa tahu hanya syariat membunuh itu tidak benar atau dilarang atau haram. Maka Nabi Musa selaku pembawa syariat otomatis boten ngenteni besok spontan ngaru-arui. Karena Musa ditugaskan menjadi pelaksana syariat, boten ditugaskan nonton hakikat. Maka berkaitan dengan itu, peristiwa tadi ini kejadian ajeng ngalem Nabi Musa napa ajeng ngalem Nabi Khidir? Apa orang boten ngalem loro-loro nek? Ngalem Nabi Khidir. Sebab pelaksana hakikat itu napa? Akhirnya pelaksana hakikat itu loh, mateni wong kok diulih ngerusak barangnya tangga dadi angsal kan gitu. Maka dengan demikian, kalau seperti itu berjalan sampai hari ini, sing penting hakikat, tentu kita pun bisa menyadari semua itu hakikatnya dari Allah. Kan ngaten? Kalau hakikat lepas dari syariat, semua hakikatnya dari Allah. Yang jadi pencuri, yang jadi pembunuh, yang jadi pelacur, hakikatnya Allah yang menghendaki nek ngaten akhir larinya. Dan jagat akan rusak kalau begitu. Tidak ada bedanya niki Maryam dengan pelacur. Oh itu ya sama-sama hakikat dari Allah. Tapi kalau syariat dikedepankan, ini
perkara yang mungkar itu tentunya akan dirubah. Nah, jadi Nabi Musa ngarwarui awal melakukan perubahan, nikmatin wong niku mboten bener. Sampai hari ini pun sama. Rasulullah wasiatnya dalam hal kemungkaran kepripun? Idza ra'aitumul munkara fal yughayyir biyadih. Kalau kamu melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Jadi sing gadah posisi, gadah kedudukan yang memang payu nopone tanda tangannya dan payu pernyataannya, ya rubahlah perkara yang mungkar di lingkungan jenengan dengan kemampuannya. Nopo RT, nopo kadus, nopo lurah, nopo camat, nopo bupati, kan kewenangannya ada ngaru-arui. Lah kalau diam saja mboten wantun, ya paling mboten nopo dengan lisannya. Kalau SK-nya tidak sanggup, ya dengan lisannya diaru-arui. Lisan tidak sanggup, hati mengingkari, artinya tidak ridho. Alah, perkara urusan menungsa pada paten pitateran, pada jadi wanita tunasusila, pada saling melakukan perbuatan mungkar pada dem-deman, itu urusan wong batin, sing penting aku mboten. Lah kalau begitu, ini hatinya tidak mengingkari. Padahal kalau hati tidak ridho saja itu sudah bahwa adaful iman. Serendah-rendahnya iman itu ada kemungkaran, hanya hati sing mboten ridho, ajeng ngrubah mboten gadah kekuatan, ajeng nyanjang dereng wantun, ya minim hati mengingkari kemungkaran, mboten polos. Kemungkaran aku bodoh-bodoh. Masing-masing mboten muslim itu harus meyakini, mengamalkan, mendakwahkan. Nah, dakwah paling minim hati tidak ridho. Dan kalau diararui kemungkaran, minim itu ada perbedaan. Beda antara yang hak dengan yang batil. Tes wonten bedane senajan belum berubah. Kalau diarurui bahwa itu adalah haram, mungkar, terlarang, kan jadi beda antara yang hak dan yang batil. Nek dijor klowor, lah bedane nopo? Sing ngrubah mboten nonton, sing arurui mboten nonton, sing ngingkari juga mboten nonton. Ya tidak ada bedanya. Saya kata tadi Maryam dengan pelacur. Karena yang pelacur hakikatnya ya dari Allah, yang Maryam ya dari Allah. Nah kan jadinya sama. Yang soleh dari Allah, yang salah ya dari Allah. Loh ya sama kalau mengejar hakikat begitu. Hakikatnya semua dari Allah. Mila mengatakan sebagian lebih ngalem Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Dia sebagai penegak syariat. Meskipun Khidir itu melaksanakan hakikat, lebih mengerti perkara di Lauh Mahfud, biiznillah, oh mboten, perkara matine wong haram, batil, diingatkan oleh Musa. Musa itu pelaksana syariat. Kalau tuh lebih bagus Nabi Khidir yang jadi nabi dan rasul, ya mestinya Nabi Khidir. Masa Allah milih yang lebih buruk atau lebih yang baik, yang lebih baik ditinggalkan, yang hanya baik dipilih, kan betul mungkin. Wong namanya nanti yang peng-pengan Al-Mustafa, pilihan diantara pilihan Rasulullah SAW. Dan sebelum Al-Mustafa ini Nabi 25 nih, Nabi Rasul 25 disaring, diseleksi, maka ada Nabi Ulul Azmi. Kalau Khidir lebih bagus, tentu yang jadi ulul azmi Nabi Khidir. Yang jadi ulul azmi nyatanya Musa alaihi salam. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi melihat kenyataan yang ada, sebagian lebih memandang Musa lebih benar. Meskipun dengan resiko
mboten nuli bareng terus. Itu tidak ada masalah. Tapi perkara yang mungkar dirubah dengan lisannya. Begitu untuk memukadimahi, melanjutkan kemarin bahwasanya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun azim. Dan mengingat Idul Kurban niku pun merepeki. Nggih. Maka sebagian waktu kita sekarang sampaikan beberapa hal yang terkait dengan Idul Kurban. Pertama muncul pertanyaan, kurban sih jane napa maknane artine kurban? Kengetan mboten? Ibu-ibu, pirsa, kurban niku artine napa? Malah temen wonten sing ngendika, "Wah, aku seumur urip durung tahu kurban." Menapa nggih? Ini ada yang belum pernah kurban di sini? Wonten? Niki semasjid wonten sing dereng nate kurban wonten? Sudah pernah kurban semua? Sudah semua insyaallah. Ada yang belum? Nggih, ada yang belum berkurban. Ada napa sepur sedaya niki insyaallah. Wonten sing dereng kurban? Wonten. Maksudnya hanya ingin tahu, ada yang merasa dirinya belum pernah berkurban apa dereng? Ada. Napa sebabnya? Nah, sebabnya salah mengartikan kurban. Ini kalau kita lihat dari bahasa, salah mengartikan makna kurban. Napa kurban artinya? Yang banyak di pemikiran orang nyembelih wedhus napa sapi napa unta hari riyaya. Kan ngaten pada berkurban. Padahal kurban itu bahasa Arab. Jadi ampun diperkosa nganggo bahasa Indonesia. Maknanya dari kurban sebenarnya adalah pendekatan. Koruba, yakrubu, korobatan atau kurbanan. Pendekatan. Kados qara'a yakra'u Qur'anan. Kan sama nuten niku. Jadi masdarnya sama niku cara santri. Fu'lanan wazannya. Artinya qara'a yakra'u, qara'a membaca, Qur'anan jadi bacaan. Koruba yakrubu kurbanan pendekatan, karena koruba itu dekat. Jadi segala sesuatu yang bersifat menjadi pendekatan ini dinilai kurban. Dan kurban itu ada yang untuk Allah, ada yang untuk selain Allah. Ada yang untuk Nyi Blorong, ada yang untuk yang bau rekso. Kan begitu? Ada yang untuk berhala, ada yang untuk lain-lain, ada yang untuk Allah. Buktinya mana yang berkurban untuk berhala? Nah, pernah kita sampaikan di masjid ini, seseorang lewat. Tidak boleh lewat kalau belum berkurban untuk berhala. Mboten duwe singgo kurban. Kurban orang kata nganggo laler. Maka nggo laler teplok dikurbankan. Liwat ya selamat uli. Oh boleh untuk lewat. Yang satu lagi datang orang kurban kok untuk berhala. Mboten nonton sing nggih kurban. Kurban ora kata nganggo laler. Kula mboten bakal kurban kejaba untuk Gusti Allah. La ma kuntu liqriba illa lillah. Saya tidak akan berkurban kecuali hanya untuk Allah. Digebung cengelek mati. Rasul memberikan keterangan seseorang masuk surga lantaran lalat. Seseorang masuk neraka lantaran lalat. Yang ke neraka itu yang bersedia berkurban untuk selain Allah meskipun laler. Napa boleh wedang jembawu kali kopi kali teh kali ndok seblindi lebih larang niku. Laler basi mboten payu 1000 perak, Mbok. Itu penyebab ke neraka. Masalahnya bukan lalatnya, tapi rusak tauhidnya, bersedia berkurban untuk selain Allah dengan ikhlas, bukan dengan terpaksa. Itu alah terlalu ngobrol aja ora apa-apa. Ya udah. Maka yang satu mempertahankan akidah pakai apapun untuk selain Allah tidak. Ini artinya kurbane ngangge napa wau? Ngangge sing kurban ngangge napa wau niku? Hadis Kanjeng Nabi niku wau. Kurbane ngangge
laler. Nggih, artinya melakukan sesuatu sajen atau persembahan atau sesuatu yang mendekatkan kepada selain Allah maupun kepada Allah. Jadi kurban itu boten nyembelih menda, sapi lan unta tok. Ya pakai tok. Karena apa? Itu hanya bagian kurban. Salah satu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang disyariatkan di Idul Adha, ini salah satunya adalah menyembelih binatang. Yang lainnya, oh ya tentu sholat, jadi takorub, kan bahasanya takorub untuk pendekatan sama. Jadi takorub itu hanya ganti fiil tafa'ala, bahasan fa'ala, ada lagi bahasan tafa'ala, sudah khumasi, 3 huruf ditambah 2. Di maknanya sama. Kan semua sering mengatakan bahwa ibadah itu mestinya untuk takorub, artinya untuk pendekatan. Sama itu masdar juga. Jadi kurban itu artinya sesuatu yang mendekatkan, bisa kepada Allah, bisa kepada selain Allah. Kan wong kafir nggih makan, Kanjeng Nabi nggih makan, apa yang sing makan Kanjeng Nabi dok, sing kafir mboten makan. Itu bahasa. Itu. Kanjeng Nabi tidur, kafir juga tidur. Kanjeng Nabi menikah, kafir juga menikah, dan yang lain. Kanjeng Nabi marah, kafir juga marah. Jadi itu bahasa. Nah, jadi dilengkapi ngenjang kulo dereng nate kurban kawiterin masalah sapi kali wedhus. Nah, itu benar. Saya belum pernah berkurban kambing atau sapi. Kurban perasaan bolak-balik gitu. Itunya. Jadi dengan demikian dipahamkan pagi ini kurban itu satu amalan untuk pendekatan. Bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Maka jadikanlah zikir yang kita lakukan, doa yang kita lakukan harus mampu menjadi sesuatu yang bisa dekat kepada Allah. Karena semua itu menjadi perantara takorub. Seluruh ibadah kita dalam rangka takorub, mendekat diri kepada Allah. Termasuk penyembelihan binatang tadi. Sebelum dilanjut, kalau ada pertanyaan dari jamaah di tema atau di luar tema wekdal, saya persilakan, monggo bilonten. Ada pertanyaan belum? Dereng wonten. Baik, kalau belum ada kita melanjut pada keterangan berkenaan dengan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam niku pernah di satu perjalanan tiba-tiba datang waktu untuk berkurban. Setelah datang waktu untuk berkurban, ini menjadi jawaban atas pertanyaan Pak Haji waktu itu mengenai kebolehannya kurban sapi satu untuk 7 orang, didapati di riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. Demikian baca insyaallah. Lafadznya kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam satu perjalanan. Fahadrul adha, maka datanglah waktu untuk melakukan sembelihan. Nah, jadi bahasa yang tepat untuk masalah sembelihan itu justru bukan kurban. Nek teng hadis, teng kitab-kitab fikih ada al-udhiyah, binatangnya pun disebut al-udhiyah, binatang yang disiapkan untuk disembelih. Ini bahasanya bukan kurban tetapi udhiyah. Di sini pun fahadrul adha, datang waktu untuk menyembelih. Bukan hadrul kurban, tapi hadrul adha, datang waktu untuk menyembelih. Kalau kurban itu macamnya banyak, bisa sholat, zakat, puasa, haji. Nah, nyembelih itu, sembelihan adalah salah satu upaya untuk pendekatan. Nah, ini datanglah waktu untuk menyembelih, bukan datang waktu untuk berkurban kalimatnya. Fadzabahna, maka kami melakukan sembelihan al-baqarah,
kami melakukan sembelihan kepada seekor lembu atau sapi ngan sab'atin, dibagi atau berpatungan sebanyak 7 orang. Wal ba'iro, dan sebagian dari kami menyembelih ba'ir itu unta. An asyratin, dibagi atau patungan 10 orang. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. Maka menjadi keterangan tambahan memperkuat agar bisa dipahami. Lah bagaimana kalau yang patungan kalau tidak nyampe 7, 6 orang sampai habis waktu tidak ada lagi, akan dibagi 6. Sah apa tidak sah? Kalau contohnya 7 orang itu. Dalam hal ini sepakat jumhur ulama hadis atau muhaddisin, para ulama hadis itu sepakat 7 itu bukan batasan yang tidak bisa berubah, tapi itu batasan maksimal. Sebagian ulama hadis lebih memilih itu. Lah, kalau hanya untuk 6 boleh, untuk 5 boleh, untuk 4 boleh, untuk sendiri lebih boleh. 1 orang 1 sapi. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasul kadang dengan sapi, kadang dengan menda, dengan kambing atau gibas. Kadang ada selentingan. Yang afdol kambing, karena kanjeng Nabi kurbannya pakai kambing. Ini untuk kurbanku dan kurban untuk umatku. Kambing itu kanjeng Nabi yang terbaik, kambing. Dan kalau melihat hadis itu ya betul. Sementara hadis yang lain, Rasul pernah menyembelih seekor sapi, kemudian keluarganya itu istri-istrinya dibagi. Ini daging lembu dari mana? Dari kurbannya kanjeng Nabi untuk para istrinya, bukan dibagi hanya untuk istrinya, tapi berarti Nabi dan atas nama keluarga Nabi. Maka jangan sampai tahun besok untuk simbah yang sudah meninggal, tahun besoknya lagi untuk bapaknya, tahun besoknya lagi untuk simboknya, tahun besoknya lagi kakak yang tertua, besoknya lagi untuk adiknya. Tapi lakukanlah kurban itu atas nama kepala keluarga dan keluarganya. Saya ulangi, tidak usah gentenan, tapi langsung kepala rumah tangga untuk siapa? Dan anggota keluarganya. Demikian para sahabat radhiyallahu anhum ajmain melakukannya seperti itu. Tidak 1 orang 1 kambing waktu itu, tapi menyembelih 1 ekor binatang atas nama dirinya dan keluarganya. Dengan seperti itu maka kita prakteknya pun demikian, mboten usah gentenan. Terus berkurban untuk yang sudah meninggal boleh mboten? Nah, yang membolehkan siapa? Nah, kalau yang membolehkan ustadz, kendel protes maksudnya. Kalau yang membolehkan kanjeng Nabi atau sahabat, nggak usah protes, langsung terima. Itu modelnya begitu dalam mensikapi syariat itu. Dan demikian 4 imam mazhab. Kalau telah cetoma welo-welo 1 keterangan dari kanjeng Nabi, 1 hadis dari kanjeng Nabi, maka jangan sampai engkau membuat aturan itu menggunakan perkataan seorang siapapun di muka bumi. Ini ngaten. 1, ini Imam Asy-Syafi'i. Kalau telah jelas syariat dari kanjeng Nabi, jangan memperdulikan keterangan, ungkapan, pendapat 1 orang pun, siapapun di muka bumi. Jadi lebih mengikuti kepada kanjeng Nabi, termasuk beliau sendiri. Jika kamu dapati pernyataanku ternyata berseberangan, maka jangan kau ikuti 1 keterangan. Satu lagi, jika telah didapati riwayat yang sahih dan aku menyelisihinya, lemparkan pendapatku ke tembok. Imam Ahmad dan yang lain dan yang lain. Jadi para ulama dulu
mengarahkannya cara Purwokerto ngetan pun bener jadi kon pada ngetan. Tapi umat hari ini pelipir-pelipir mandan ngidul, mandan ngalor terus lama-lama malah ngulon boten ngetan gitu. Orang Purwokerto yang ngulon ora dadi. Tujuannya baik. Tapi caranya jadi tidak baik karena banyak yang tidak sesuai syariat dan banyak yang tertipu. Demikian memang setan menjadi ahli penipu. Kalau kita lihat keterangan berkenaan dengan itu di surat Al-Kahfi bagian akhir 10 yang akhir itu, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah Muhammad, kamu sekalian mau nggak saya beritahu tentang orang yang paling bangkrut, yang paling rugi amalnya? Sehingga berapa sing bangkrut? Ada yang bisa ingat melanjutkan? Kan 10 ayat terakhir itu untuk andalan kalau ketemu Dajjal kan itu diantaranya 10 ayat yang terakhir Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir Al-Kahfi. Ada kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Lanjutannya alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Jadi orang-orang yang hakikatnya di dunia itu kesasar. Kalau diterjemah depan, alumun terjemahnya alus, sia-sia. Orang-orang yang di dunia sia-sia amal perbuatannya. Itu saya katakan halus terjemahnya. Tapi tetap dolayadilu, dolalah niku. Onten jenengan ada yang mengatakan dolalah itu sia-sia. Ya di banyak hadis, di banyak ayat, di banyak kamus ya artinya satu. Dolayadilu, dolalah ya sesat. Artinya karena sesat mubah atau sia-sia mungkin begitu. Jadi orang-orang yang amalan satu di dunia itu sesat, tetapi yang melakukannya itu tidak merasa tersesat ini. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna, dan mereka memiliki prasangka annahum yuhsinuna sun'a, bahwanya dia sedang atau melakukan perbuatan yang muhsin, perbuatan yang ihsan, perbuatan yang bagus. Karena singge patokan perasaan atau taklid. Ini merasa ada dalam petunjuk, merasa sedang melakukan perbuatan yang baik, padahal di mata Allah Ta'ala tersesat. Ukurannya apa? Tidak mengikuti syariat. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna yuhsinuna sun'a. Rumangsane berbuat baik, rumangsane ngibadah, tapi di mata Allah Ta'ala amalannya dhalla sa'yuhum, sesat usahanya, sesat perbuatannya. Kalau seperti itu di mata Allah, bukan kata orang, sesat di mata Allah, nantinya mereka akan cilaka. Kenapa demikian? Di sana sudah tidak akan dihisab. Jadi ada orang yang calon penduduk surga tidak dihisab, ada calon penduduk neraka tidak ditimbang amalnya. Kita lanjut ayatnya, insya Allah di sekitar 103 ayatnya, 103, 104 dan 105. Siapa mereka yang sesat amalnya itu? Ulaika ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Pertama, orang yang ingkar kepada ayat-ayatnya Gusti Allah. Ini. Oh, saya tidak ingkar, ya urusan jenengan dengan Allah. Kan Allah yang punya neraca keadilan nanti. Maka tugas kita sebisa mungkin sesuai dengan ayat-ayatnya Allah, sesuai dengan Quran dan hadis. Diusahakan, jangan mencari kepenak, jangan mencari aman dengan lingkungan. Dengan lingkungan aman, tapi dengan Allah tidak aman, cilakalah nantinya. Yang kedua apa? Kafir dengan pertemuannya terhadap Allah Ta'ala, kafir terhadap pertemuannya dengan Allah. Alladzina kafaru bi ayat ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Tidak percaya, ingkar atau kafir dengan pertemuannya dengan Allah Ta'ala nanti. Dan itu sebetulnya modal benar dan khusyuknya hidup
di dunia itu kuat praduganya, kuat keyakinannya terhadap pertemuannya dengan Allah nanti. Semakin kuat itu semakin ngati-hati insyaallah. Semakin tidak kuat, apa iya nanti akan ketemu Gusti Allah lah, buhia bora. Kalau itu muncul terus-terusan, yakin tidak bakal khusyuk hidupnya di dalam ta'abud kepada Allah Ta'ala. Yang berikutnya, ayat selanjutnya setelah diterangkan, ulaika ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih, selanjutnya dijelaskan apa? Dzalika jazaohum jahannamu, untuk mereka balasannya neraka jahanam. Terus berapa? Ya fahabitat a'maluhum, maka sia-sia, hapus amal mereka. Jadi yang tidak percaya terhadap pertemuan dengan Allah, yang mengingkari ayat-ayat Allah, habitat a'maluhum. Kalau ibarat HP di-delete semua itu. Kalau dengan mendelete file yang ada atas yonton apa hilang? Hilang. Nah, kalau di-delete dengan ingkar kepada pertemuan dengan Allah, hilang amalnya. Napa mali amal sing salah, amal yang soleh pun hilang. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak akan melakukan timbangan nanti di hari kiamat. Betul, Allah akan melakukan yaumul mizan, hari ditimbangnya amal. Tapi kalau di mata Allah adalah orang yang ingkar kepada ayat dan ingkar kepada pertemuannya dengan Allah, benjang boten ditimbang. Al-Kahfi 105. Nggih ngaten. Jadi bagian yang aja ngedem-ngedemi atine dewek. Alah sing penting kan niate, sing penting niate. Itu kademen nanti kalau begitu. Hingga apa? Yang keliru pun sing penting niate. Lah nek nyolong niate bak apik apa dadi apik lho nyolong. Kan boten. Nah, maka bukan yang penting niatnya, penting semua. Syariat ya penting, niat ya penting. Karena amal diterima itu benar maksudnya, benar caranya, benar tujuannya. Barangkali sudah ada pertanyaan, monggo dari jamaah. Ada belum? Pertanyaanmu kalau ada? Nggih, tafadhol. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih. Iya, betul. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Iya. Baik. Iya. Nggih. Membunuh ya. Iya. 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 Nggih. Baik.
Ya. Nggih. Nggih. Iya. Ya, betul. Betul. Dua dulu. Oke, baik, kita bahas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, bahwa mengenai pertanyaan pertama berkenaan dengan manusia itu punya perbuatan, ada yang baik, ada yang buruk. Yang ditanyakan tadi apanya, Pak Haji, yang ditanyakan? Ya, pertama ya. Pertama tentang manusia Allah menguatkan setelah orang berkehendak, kan gitu. Pertanyaannya apa? Jenis pertanyaannya. Oh, begitu. Ya. Baik, kalau itu tentang syafaat, Rasul menjelaskan tidak hanya berkenaan dengan umatnya, tapi syafa'atu lil ahlil kabair, satu hadis. Syafaatku itu untuk para pelaku dosa besar. Terkait dosa terhadap Allah, ya umat siapapun. Maka di hadis pun tidak diterangkan keluarkan umatmu yang imannya paling kecil, bukan. Tapi keluarkan orang yang menyatakan la ilaha illallah dengan iman yang benar walaupun sebesar sawi. Tentu ini berlaku untuk seluruh umat, dan semua umat la ilaha illallah yang menjadi dakwahnya para nabi dan rasul sama. Hanya tidak Muhammad Rasulullah. Kalau Isa ya ana Isa Rasulullah. Musa ya la ilaha illallah ana Musa Rasulullah. La ilaha illallah ana Ibrahim Rasulullah, dan seterusnya. Jadi ahli la ilaha illallah tetapi dosanya besar, tidak layak langsung ke surga. Umat di zaman Nabi siapapun berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah, karena hakikatnya yang punya syafaat, satu-satunya pemberi syafaat ya hanya Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih, tidak ada yang bisa memberi syafaat. Atau siapa sih yang sanggup memberi syafaat? Nah, dengan demikian hadis yang lain sama, lebih jelas. Saat Abu Hurairah bertanya, yang begja, yang beruntung mendapatkan syafaatmu siapa wahai Nabi? Rasul menjawab, man qala la ilaha illallah khalisatan min qalbihi. Orang yang berikrar la ilaha illallah murni dari lubuk hatinya. Dan ini berlaku untuk semua umat. Begitu untuk pertanyaan pertama. Jadi tidak hanya khusus umat Rasulullah SAW saja. Dan yang kedua berkenaan dengan orang yang berbuat buruk, berbuat jahat, Allah menguatkan. Pertanyaannya apa tadi? Oh iya. Nggih, baik. Masalah hakikat tentu berlaku untuk semua makhluk. Hakikatnya, ini sama hakikatnya. Tapi hanya saja kita itu tidak diberitahu hakikatnya. Maka tentang seseorang yang amalannya baik, kelihatannya baik waktu di dunia, tapi di sana ke neraka, karena kita tidak tahu hakikatnya, yang dinilai yang zahir. Ada orang yang amalannya buruk sepanjang sejarah, masuk surga, kita tidak tahu yang hakikat. Yang kita lihat yang zahir. Jadi ini sebetulnya berlaku untuk semua kita hari ini, hanya tidak diberitahukan. Waktu itu pun tidak diberitahukan tentang hakikat kepada Musa alaihissalam. Musa hanya pengemban syariat. Yang diberitahu hakikatnya justru Nabi Khidir. Diterangkanlah oleh Nabi Khidir setelah perpisahan.
tentang perahu yang dibocori. Itu di situ karena nanti akan dirampok. Daripada dirampok total, ditenggelamkan, maka tidak diketahui oleh perampok. Satu. Alasan daripada membuat rumah yang udah hancur tapi tidak minta upah, karena di dalamnya ada kanzun, ada warisan, ada harta karun anak yatim. Jadi datang ke satu kaum, bekerja nggak diterima, minta nggak diberi, bekal sudah habis, itu membuat rumah kok tidak minta upah, sianu apa-apaan, makan sudah tidak, membuat rumah nggak minta ongkos, tidak tahu hakikat, itu membantu menyelamatkan harta anak yatim. Dan yang ketiga tadi mengenai membunuh, hakikatnya Allah Ta'ala memberitahukan bahwa nantinya si anak ini akan durhaka kepada orang tuanya yang soleh, maka dihabisi sebelum durhaka. Nah, tapi kan tidak semua tahu hakikat yang akan terjadi, tapi tetap berlaku. Justru kita jangan sampai tertipu oleh perkara yang merusak hakikat. Tapi jangan mengejar hakikat sholat itu eling, oh sing penting eling, syariatnya nggak dilakukan. Nah, ini terjadi di lapangan begitu, sing penting eling. Itu alasan yang penting hidupnya eling, masalah subuh tidak bangun nggak ada salah, itu bukan hanya syariat, hakikatnya kan yang penting eling. Jadi dia hanya mengambil isinya, kulitnya dibuang. Tapi kalau nemu duren di pinggir jalan, pinggir gedogan jaran pisan, tidak ada kulitnya kan tidak mau makan mestinya. Oh yang penting kan isinya. Ya betul, ada nang pinggir kandang wedhus, duren terbuka ya nggak mau makan, Bok. Maka syariat ya penting, isi lebih penting gitu maksudnya. Karena nemu duren kulitnya tok lah kayak isinya kan nggak ada manfaat. Nah, ini gambaran yang sederhana itu. Artinya penting dua-duanya. Nah, jadi mengenai hakikat berlaku untuk kita sampai hari ini, hanya tidak diketahui. Yang lainnya monggo tadi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih. Baik. Sebagian berpendapat boleh, singkat. Sebagian berpendapat tidak boleh. Yang berpendapat boleh itu pernah ibu-ibu datang kepada Kanjeng Nabi. Sahabat datang kepada Kanjeng Nabi menceritakan ibuku sudah meninggal. Bagaimana kalau saya bersedekah untuknya? Ya baik. Ini yang menjadi patokan bolehnya berkurban atas nama yang sudah meninggal. Yang melarang artinya tidak membolehkan bersedekah atas nama yang meninggal, tidak pernah sahabat mempraktekkan hadis tadi seperti itu. Maksudnya kira-kira sahabat yang ribuan ada nggak yang tresno ke ibunya atau ke bapaknya yang sudah meninggal, yang asih, yang punya rasa kasih sayang kepada orang tuanya? Tentu punya, mbok sahabat, apa nggak punya perasaan? Mereka lebih tahu cara bekti ke orang tua, cara menambah pahala orang tua. Tapi tidak didapati satu sahabat pun atau satu tabi'in pun yang berkurban atas nama leluhurnya yang sudah meninggal. Ini sebagian yang tidak yang tidak membolehkan. Jadi mau pakai yang mana monggo. Nah, kalau yang terpaksa melakukan, bukan terpaksa, jadi syarat menjadi bolehnya kalau sebelum meninggal wasiat. Jadi aku pengen korban wedhus ngarah loro, udah sapi orang barengan lah loro, tapi kok ngenteni duit anak lah, belum sempat berkurban meninggal. Nah, nanti putra atau ahli warisnya boleh berkurban dengan 2 kambing atas nama yang kepengin tadi. Jadi boleh kalau berwasiat. Nek mboten wasiat tidak boleh. Dan sahabat pun prakteknya adalah mengaten, menyembelih sendiri atas nama dirinya dan keluarganya. Artinya yang hidup maupun yang mati
anggota keluarganya memperoleh bagian pahalanya. Itu kan cara praktek kurbannya para sahabat dengan binatang terkait atas nama. Loh, ini Kanjeng Nabi untuk dia dan umatnya, berarti yang meninggal juga iya, ya jadi Nabi jenengan. Itu khususnya Nabi, bukan Nabi. Jadi ada amalan yang menjadi khususnya ke Nabi, ada yang bukan. Kalau Kanjeng Nabi sholat tahajudnya bengkak, jangan dulu tahu bengkak. Ini bagian Kanjeng Nabi berkurban senamanya, jangan meredeng-meredeng ibu bapak simbah buyutnya yang sudah meninggal di atas namakan untuk kurban. Ampun, pilih-pilih untuk memperkuat kepenginan gitu. Jadi lebih berhati-hati karena sahabat tidak ada yang kurban atas nama orang tua atau sedulur yang sudah meninggal. Demikian pula tabi'in, demikian pula 4 imam nggih boten wonten. Maka sebaiknya atas nama dirinya, meskipun tidak dikhususkan kepada leluhur yang meninggal, dijamin dapat pahalanya kalau takwa. Kan innama yattaqabbalallahu, tidak lain Allah hanya menerima segalanya, bukan hanya kurbannya, minal muttaqin. Di Al-Maidah 27 ketika Habil diancam la aqtulanaka, sebab kurbanku enggak diterima, kamu akan saya bunuh, kan gitu. Dijelaskan oleh Habil, ibadah atau perbuatan atau kurban yang diterima itu yang takwa. Maka kalau yang meninggal takwa menurut Allah, yang berkurban takwa menurut Allah, nyambung amalnya. Jadi yang diniatkan maupun yang tidak tetap nyambung. Bahkan istighfar putra putrinya, ahli warisnya nyambung kepada yang sudah meninggal. Tidak harus saya mau istighfar untuk ibu saya, astagfirullah ping 100 namanya. Kan tidak harus demikian. Maka terus sementawis. Jadi hemat kami, berkurbanlah seperti sahabat atas nama dirinya dan keluarganya. Hadza angan Ahmad wa Ali Ahmad, yang menyembelih berusaha mengikrarkan. Jadi kalau yang sapi 1 untuk 7, ya sebutkan ke-7 orang dengan keluarganya. Allahumma taqabbal hadza an Ahmad wa Ali Ahmad, ngan Yazid wa Ali Yazid, ngan Ibu Poniem wa Ali Ibu Poniem, ngan Ibu Ponirah wa Ali Ibu Ponirah, ngan Zubair bin ngan Zubair wa Ali Zubair. Ke-7 disebutkan. Setelah bismillah Allahu Akbar sambil terkapar disebutkan boleh. Ada yang disebutkan dulu baru bismillah Allahu Akbar. Yang penting kelekatnya itu bismillah Allahu Akbar. Mau diawalkan atau mau diakhirkan. Maka terus sementawis. Ada penambahan pertanyaan sampai jam 6 insyaallah. Masih 5 menit lagi. Ada pertanyaan yang lain? Belum ada? Monggo silakan. Kalau enggak ada saya lanjutkan dengan hal yang lain. Silakan. Nggih. Nggih, si fulan ya. Baik. Berkenaan dengan batal haji atau umroh. Pertama, tentang membadalkan haji pun senada dengan kurban tadi. Kalau ada wasiat atau kalau ada sudah niat, maka boleh membadalinya. Tapi kalau belum terdengar punya keinginan haji, di hati nggak tahu, maka kita nggak menilai hakikat. Lah muslim semua kepengin, yaitu kan praduga baik. Tapi terkait pelaksanaannya itu minim pernah terdengar keinginannya berangkat haji. Nah, kalau pernah terdengar keinginan berhaji, maka boleh membadalinya. Yang punya hak membadali adalah ahli warisnya. Kalau urutan
afdolnya gitu. Ahli warisnya yang sudah pernah haji. Dia ahli warisnya banyak, tapi dia belum pernah berhaji, ya tidak boleh membadali. Pertama itu. Nah, kalau tidak ditemukan ahli waris yang sudah berhaji, maka boleh memilih orang yang dipercaya mewakilinya. Dan itu boleh membadali haji orang yang sudah meninggal. Tapi sebaiknya yang dimintai tolong itu bertanya, apa pernah berwasiat atau punya terdengar rasa keinginan berangkat haji? Kalau iya, itu baru dilaksanakan. Kalau boten ya sebaiknya tidak dulu. Karena yang kita lihat bukan hakikat, yang zahir syariatnya begitu. Fa insyaallah dengan begitu, kalau memang ibunya atau bapaknya tadi yang berpulang memang punya keinginan haji, maka menugaskan orang yang dipercaya bukan bagian yang salah. Lah kalau toh ada yang pernah haji kan di rumah umpamanya. Jadi mungkin idealnya rembuk dengan ahli waris. Idealnya sebetulnya ya. Jadi tidak berpikiran dadakan karena sudah di sana, ini sekalian mumpung di sini bukan begitu, tapi memang ada musyawarah dan ahli waris menyimpulkan keputusan. Kalau mau mewakilkan ya sudah jelas. Ya yang sudah haji. Yang mewakili dari keluarga itu yang sudah haji, bukan yang hanya asal sehat dan berilmu. Mahal wong surga. Kan? Ya tapi ke surga itu masalahnya. Itu kalau mahal, yang surga ya mahal, surga murah semua ke surga. Jaminannya barang siapa yang berhaji dan haji mabrur, laisa lahul jaza ilal jannah. Kalau di mata Allah baik hajinya, tidak ada pahala lain kecuali surga. Lah hanya ukuran baiknya ya Allah yang menjadi penentu. Maka insyaallah ya masih ada 3 menit. Kalau pertanyaan silakan. Tidak ada. Baik, mengingatkan kepada panitia kurban, berusaha kalau mau masak-masak sebelum dibagikan, panitia berusaha izin kepada yang berkurban. Mengingatkan, jadi si kurban si A, si B 7 orang. Ya kalau nggak sempat ketemu ya WA atau ditelepon atau suruh datang ke masjid, dimintai izinnya ngenjang sebelum dibagi ke masyarakat. Yang kerja akan ngambil boten separuh gitu, akan ngambil selayaknya untuk dimakan. Oh, punya saya tidak boleh, harus utuh punya saya. Nah kalau dia berkata tidak boleh harus utuh, berarti ditengeri, satu tidak boleh. Nanti yang lain tanyakan, kalau 7 orang yang tidak boleh 2 umpamanya, kalau dia punya kepentingan, ya harus legowo jenengan itu, itunya. Maka yang diambil dari 5 orang tadi. Kalau dagingnya sekintal 5 kilo, 15 kilo per orang, kan gitu. Di sepertiganya 5 kilo. Lah yang diambil dari 5 kilo itu yang 5 orang. Diambil sekiloan, yang 5 orang tadi 4,4, yang 2 orang yang tidak boleh utuh 5 kilo. Bisa begitu, teknis pertama. Teknis kedua, diambilkan dari yang mau dibagi yang 5 kilo utuh semua. Kan berarti masih ada 10 kilo dagingnya nih dari per orang. Diambilkan dari situ, ya boleh. Jadi sisanya nanti dibagikan. Nah, kalau yang mana ini? Kalau yang 10 kilo tidak harus izin sebetulnya. Tapi jangan-jangan nanti begitu dia datang, gini malah gompayoran pada nyate nang sing nyebut. Nah, dia kan meminimalisir itu maksudnya Pak Haji. Mereka secara hukum sah. Karena Rasul pesannya at'imu kulu wa at'imu wa dakhiru. Makanlah oleh kamu, kemudian berikanlah kepada mereka berupa untuk dimakan dan simpanlah. Nah, yang makan kan bagian yang sepertiganya boleh sebetulnya. Tapi namanya manusia, wong mesti dititipin kon dikurbankan malah sing urusnya lagi pada nyate ya kasih kepriye urusane. Khawatir minimnya ilmu yang berkurban gitu maksudnya. Nah, mending kita kurban waktu artinya menyempatkan waktu untuk izin yang datang. Oh ya memang kemarin sudah minta izin. Nanti kepenak, monggo.
Ya sama, mbok rambutnya tok nggak boleh. Iya itu, artinya tidak boleh memanfaatkan bagian kurban apapun termasuk bulunya. Nggih, termasuk dilarang menjualnya. Lah ini nggak ada yang mau lah, kepalanya kumpulkan, jual saja. Nanti untuk beli kopi sama mendoan untuk yang kerja, ini yang tidak boleh. Jadi tidak boleh menjualnya, tidak boleh ngupai yang ngurusi dengan bagian yang ada di binatang tersebut. Kukunya, kepalanya, rambutnya sekalipun tidak boleh. Karena sehelai rambutnya memiliki kebaikan kalau pas pelaksanaannya. Kalau kulitnya nggih. Ya tidak boleh. Larangan menjual apapun dari bagian binatang yang dikurbankan. Itu. Jadi tidak usah berupaya dengan tujuan baik gitu. Itu. Bahkan tidak ke miskin, ke fakiran lebih ini umpamanya juga tidak boleh. Berarti tidak boleh menjual bagian apapun dari binatang kurban. Nggih. Kalau itu maksudnya adalah untuk ngongkosi, ini upah kesel, itu gitu, tidak boleh. Jadi tidak boleh. Nah ya kalau di bab itu, kalau yang berkurban itu maunya begitu, tapi bukan untuk upah, akan saya berikan kulitnya untuk ustadznya umpamanya gitu. Ya itu haknya yang punya kurban, mau diberikan. Tapi jangan ke yang nyembelih dikasih kepalanya. Ini diongkosi dan kepala lah nanti yang purun umpamanya. Ini yang tidak boleh. Jadi tidak boleh untuk ngongkosi yang ngurusi bagi yang menyembelih maupun yang lain-lain, dan tidak boleh menjual bagian apapun dan ngongkosi dengan bagian yang manapun nggak boleh. Nggih itu. Ya. Ya. Ya boleh. Itu yang jual kan bukan yang berkunjung, kan mustahik itu mah. Nah, saya maunya dari sekian masjid dapat kulit 20 umpama. Terus saya gong apa? Saya jual aja. Itu kan bukan yang berkurban menjual. Itu beda. Mengatakan. Jadi kalau sudah diberikan ke orang dia dijual, beda. Yang tidak boleh menjual yang berkurban. Maka panitia mewakili yang berkurban, jangan menjual. Gitu mewakili yang kurban jenengan itu. Begitu sementara. Sudah jam 6 lewat, kita pandang cukup. Kita akhir dan alhamdulillah dan doa kafarat majelis sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.